Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'. Segala puji bagi Allah. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah menciptakan, mengatur segala lini kehidupan, dan sudah sepatutnya kita memuji kepadanya atas limpahan karunia, taufik serta hidayah, sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan tentunya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul, utusannya yang terpilih, manusia yang agung, yang wajib untuk kita ikuti. Bersambung pula kepada keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menempuh pada jalan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pelajaran pertama, insyaallah perdana, kita membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, karya Ustadz Aceng Zakaria, ya, rahimahullah. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kami lihat beberapa peserta yang sudah mendaftar, ya, sebagai thalibah di Al-Hilyah peserta Banam, yakni belajar bahasa Arab nahwu, khususnya grammar nahwu. Ada yang sudah pernah belajar nahwu sebelumnya dan ada yang masih pemula. Namun kita di sini agar lebih memudahkan kaidah-kaidah, tidak terlalu kita masukkan terlalu banyak, ya. Maka dari itu kita akan mengikuti kitab ini, kemudian ditambahkan dengan beberapa catatan atau kaidah yang kami sisipkan di pembahasannya. Barakallahu fiik. Tayyib. Jika ada yang pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, mungkin kita percakapan seperti Durusul Lughah, di sana ada kaidah-kaidah yang sebenarnya sudah dipelajari. Misalkan ada hadza kitabun, ya. Di situ ada beberapa kaidah yang sudah dipelajari. Dan pada kitab-kitab yang lain, kitab nahwu seperti Nahwul Wadih, ya, kita lihat peserta yang sudah belajar Nahwul Wadih, kemudian Nasaibul Ibad, kemudian kitab-kitab yang lain, mungkin lebih mudah untuk mengikuti. Namun untuk yang pertama kali, ya, dimohon untuk yang pertama niatkan belajar bahasa Arab untuk menghilangkan kebodohan, kejahilan pada diri kita, kemudian niatkan untuk menempuh jalan menuntut ilmu semata-mata karena Allah SWT, kemudian bersabar, kemudian istiqomah, insyaallah. Yang pertama kita baca al-harfu, ya. Nah, di sini al-harfu, harfu itu apa? Kita baca al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu. Ulangi, al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu. Misal ba, ya, ta, na, wa, ha. Tayyib. Al-harfu, huruf, ya. Huwa, dia, ma, yang, yatarakkabu, menyusun, minhu, darinya, al-kalimah, suatu kata.
Jadi apa? Mudahnya adalah huruf, yaitu suatu yang menyusun darinya kata, seperti huruf hijaiyah, ya. Yang dimaksud adalah huruf hijai atau huruf mabani, ya, yang tidak akan mempunyai makna ketika terpisah. Misalkan ba, yaitu ba, huruf ba, ya, yaitu huruf ya. Namun ketika dia tersusun nanti, ya ini yang membuat susunan suatu kata, ya ini huruf, ya. Jika nanti dikatakan ada soal, ada latihan soal, apa itu harf, apa itu harfu, maka dijawab dengan bahasa Arab boleh, dijawab dengan bahasa Indonesia juga boleh. Mudah, simpelnya, monggo siapa yang lebih mudah. Misalkan al-harfu dijawab dengan al-harfu huwa ma yatarakabu minhul kalimah, ya, boleh. Kemudian nanti ada soal misalkan al-harfu apa, ya, yaitu yang menyusun darinya suatu kata, ya. Seperti itu juga boleh. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya al-kalimatu. Apa itu al-kalimatu? Hiya lafdun lahu ma'nan. Apa? Al-kalimatu hiya, ya, dia kepada, menunjukkan kepada al-kalimatu, karena al-kalimatu ini ada tamarbutonya. Kalau yang di atas al-harfu huwa menunjukkan kepada al-harfu, namun tidak ada tak marbutah. Tak marbutah itu menandakan untuk yang digolongkan, dihukumi sebagai wanita, ya. Ingat-ingat di sini yang menunjukkan sebagai wanita, maka memakai hiya, ya. Kemudian yang atas ini huwa. Al kalimatu hiya lafzun lahu makna, yang lafaz memiliki padanya makna, ya. Jadi lafaz yang memiliki makna. Jadi suatu lafaz yang memiliki makna. Misal madrasatun, ya, tersusun daripadanya ini huruf-huruf yang tadi kita sebutkan, mim, da, ro, sa, ta. Kemudian dirangkai, yatarakab, menyusun menjadi suatu makna, maka disebut al-kalimah. Al-kalimah dalam bahasa kita adalah kata, ya. Kata. Oh, ini huruf. Kalau ini kata, bukan kalimat. Dalam bahasa Indonesia bukan kalimah, itu bukan suatu kalimat rangkaian kata-kata, tapi dalam bahasa Arab itu al-kalimah itu kata. Nah, nanti kalau jumlah itu baru. Jumlah itu dalam bahasa Indonesia itu adalah suatu rangkaian kata-kata, yaitu kalimat. Toib, ya, jangan sampai keliru, ya. Kita baca contoh-contohnya, ya. Di sini ada madrasatun, ya, sekolahan, daftarun, ya, buku, mirsamun, pensil gambar, ya, yaktubu, ya, yaktubu ini menulis, ini adalah kata kerja atau fiil, ya. Kita mungkin selipkan kaidah sedikit, ya. Ini adalah fiil, yakni kata kerja. Yaktubu nanti yang di sini belum mempelajari apa itu kata kerja, nanti insya Allah datang pembahasan selanjutnya. Jangan dibikin apa sih itu fiil, nggak usah. Ya, di sini kita untuk menyelipkan beberapa kaidah yang sedikit. Yang penting nanti iklan, ya, iklan itu penting. Kemudian yaqra'u, sama, yaqra'u sedang membaca, yajlisu sedang duduk, ala ini nanti tergolong
huruf ya, huruf jar namanya nanti ya. Harf jar. Harfun jar maksudnya nanti ada pembahasannya. Ala ya, di atas, bi bisa diartikan dengan ya, an dari, min dari, an dari itu biasanya untuk pergunakan untuk orang, min biasanya digunakan untuk tempat, fi di dalam bisa, pada juga bisa ya. Yang pertama tadi apa? Huruf. Yang kedua adalah kata ya. Kata adalah yang mempunyai lafaz, yang mempunyai makna. Bagaimana jika kita katakan ada kata ya, ada kata yang tidak mempunyai makna? Contohnya kata yang tidak mempunyai makna. Misalkan kita katakan Zaidun. Zaidun ini kita kata dan mempunyai makna atau lafaz yang mempunyai makna ya. Lafaz yang mempunyai makna. Zaidun ini terucap enggak? Ya. Yang namanya lafaz itu terucap dengan lisan ya. Terucap lafaz ya. Dia mempunyai makna enggak? Mempunyai makna ya. Mempunyai makna ya. Terucap dan mempunyai makna, maka disebut dengan al-kalimah. Kemudian jika dia terucap namun tidak mempunyai makna ya, kita contohkan daizun ya. Daizun terucap ya, terucap dengan lafaz. Mempunyai makna enggak daizun? Kata daizun itu dalam bahasa Arab tidak ada maknanya, maka ini tidak ada maknanya, maka bukan al-kalimah. Yang dimaksud kalimah itu yang mempunyai makna lafaz dan mempunyai makna. Naam. Kemudian pembahasan selanjutnya kita masuk kepada al-jumlatul mufidatu. Jumlah atau rangkaian kata-kata yang berfaedah ya. Simpelnya seperti itu. Kita baca al-jumlatul mufidatu hiya. Ingat, hiya ini adalah yang menunjukkan dia yang dihukumi wanita karena tanda tamarbutoh ini dia. Rokat apa? Huruf akhir katanya ada tamarbutoh, maka memakai hiya. Hiya yang kembali ke al-jumlah. Al-jumlatul mufidatu hiya tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammatan wa tusamma aidon kalaman ya. Kita ulangi, al-jumlatul mufidatu hiya tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammatan wa tusamma aidon kalaman ya. Jumlah mufidah dia at-tarkib yang tersusun ya, yang memberikan faedah, faedah yang sempurna, faedatan tamatan, faedah yang sempurna, watu sama dan disebut juga aidon kalaman ya. Ya, kita bisa di sini diberikan tanda centang, kemudian berikan
kalam man. Nah, kalam jumlah mufidah berarti dalam arti bahasa Indonesia, terjemahannya Indonesia adalah suatu kalimat ya yang susunan kata yang memberikan faedah yang sempurna. Apa itu faedah yang sempurna? Kita katakan misalkan di sini ada contohnya. Contohnya kita perbesar ya, misal huwa yajlisu ngalal kursiyi ya. Dia sedang duduk di atas kursi. Misalkan ada seseorang berkata huwa, kemudian tidak melanjutkan yang ini. Seseorang yang lawan bicaranya itu menunggu dia meneruskan bacaannya atau tidak, meneruskan pembicaraannya atau tidak. Kalau dia menunggu-nunggu berarti bukan jumlah mufidah. Ya, misalkan kita katakan dia kenapa? Terus menunggu, terus dia diam. Loh, ini bukan jumlah. Karena dia sudah berbicara tapi tidak sempurna, tidak berfaedah. Berbeda dengan kalimat yang ini, huwa yajlisu ya. Huwa yajlisu, dia sedang duduk, ini sudah sempurna. Huwa yajlisu minimal 2 kata ya. Alal kursi ya. Di atas kursi. Dia sedang duduk di atas kursi. Paham enggak yang mendengarkan atau lawan bicaranya? Kalau ada seseorang mengatakan dia yang sedang duduk di atas kursi ya, paham, berarti dia ada seseorang yang sudah duduk di atas kursi. Dinamakan dengan jumlah mufidah yang memberi faedah sempurna, tidak lawan bicara kita tidak menunggu-nunggu ya, dan paham apa yang kita bicarakan. Itulah jumlah mufidah. Kemudian contoh yang kedua, ana aktubu fit daftara. Ana, saya, aktubu ya, sedang menulis pada buku tulis, fit daftari ya. Kemudian contohnya Aliyun maridun, Ali sakit ya. Ahmadu ustadzun, Ahmad seorang ustadz. Huwa ghaniyun, dia seorang yang kaya gitu. Huwa ghani. Nah, mudah ya insyaallah dengan penyampaian yang kita usahakan bisa lebih dipahami, dan kalau bisa sambil dicatat faedah-faedahnya atau terjemah-terjemahannya sambil dirangkum di buku tulis. Itu lebih melekatkan kita kepada hafalan ya. Kalau mau dihafal monggo. Kalau nanti ada soal, misalkan biasanya kita memberikan soal berupa boleh dijawab dengan tulisan tangan, boleh dijawab dengan tulisan ketikan dari WhatsApp, boleh dijawab dengan audio. Nah, ketika nanti boleh menjawab dengan audio, boleh misalkan al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa tusamma aidan kalam, misalkan ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada pembagian al-harfu ya. Pembagian al-harfu di sini ada 2 ya. Yang pertama yang kita sebutkan di atas, harfu yang kita sebutkan di atas tadi, ada harfu hijai atau mabani, bahwa harfu itu yang penyusun suatu kata, dan kalau dia berdiri sendiri misalnya a, ba, maka tidak ada makna, tidak mempunyai makna. Itu namanya yang harfu hijai. Kemudian yang kedua adalah harfu ma'ani. Nah, ini adalah harfun yang pada kaidah nahwu harf wa ini mempunyai makna. Misalkan di sini dan ya. Kemudian au ini harfun ma'ani yang mempunyai makna au atau summa, kemudian min ya, ini dari ya.
Jadi ini ada terjemahannya atau ada maknanya, tapi maksudnya tidak memberikan faedah sempurna kalau tidak diletakkan dengan kata yang lain, ya. Misalkan kita katakan di sini dari. Nah, dari apa? Kan tidak bisa memberikan faedah yang sempurna. Baru dia nanti misalkan minal madrasati, ya, dari sekolahan, ya. Nah, itu bisa memberikan faedah. Kalau baru berdiri sendiri seperti ini yang mempunyai makna tapi tidak memberikan faedah sebelum nanti digandengkan dengan kata yang lain, ya. Jadi aqsamul harfi ada berapa? Aqsamul harfi ada 2. Yang satu adalah hijai atau mabani yang kita sebutkan tadi, yang pertama. Kemudian yang ma'ani, ya, yang kita sebutkan yang ini, yang mempunyai makna. Tayyib. Kemudian kita lanjut kepada anwa'ul kalimati. Apa itu anwa'ul kalimah? Jenis-jenis kata, ya. Dalam bahasa Arab, jenis-jenis kata ini selalu tidak lepas dari 3 ini. Jadi semua dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab para ulama, selalu 3 ini. Imma ismun, imma fi'l, imma harf. Jadi kita membahas durusul lughah, pelajaran-pelajaran bahasa Arab, nahwu, dan semuanya itu terkait dengan ini saja. Isim, fi'il, dan harf. Nah, itu nanti penjabarannya, isim apa, fi'il apa, harf apa. Nah, tayyib. Hapus dulu. Kita baca. Anwa'ul kalimah, jenis-jenis kalimah, kata. Ismun, fi'lun, harfun. Apa itu ismun? Apa itu fi'lun? Apa itu harfun, ya? Kalau secara bahasa Indonesianya kita bisa artikan misalkan ya, ini adalah kata benda, kata yang dibendakan. Ini kata kerja, kata yang terkait dengan pekerjaan. Ini adalah huruf yang seperti yang tadi, huruf yang mempunyai makna ma'ani, ya. Nah, kalau kita simpulkan seperti ini, ismun kata benda atau kata yang dibendakan, fi'lun ada kata kerja yang terkait dengan pekerjaan, harfun ada harfun yang tadi ma'ani, ya. Nah, pembagiannya di sini. Al-ismu yang pertama. Apa itu al-ismu? Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan walam tuqtaron bi zamanin. Kita ulangi. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan walam tuqtaron bi zamanin. Al-ismu huwa. Ingat, huwa kembali kepada is. Karena tidak ada tamarbutoh, maka isim isyarahnya, namanya kata tunjuknya menggunakan isim domir. Isim domir kata ganti huwa, yaitu kepada satu laki-laki. Kalimatun, ya, kata dalat yang menunjukkan atas makna dan tidak lam walam tuktaron, dan tidak terkait dengan waktu, bi zamanin. Apa simbolnya? Kata benda atau kata yang dibendakan. Jadi yang memiliki makna tapi tidak terkait dengan waktu. Misal, ya, Muhammadun, nama orang, terkait dengan waktu enggak? Tidak. Dan dia dibendakan, kata benda.
Dan nanti ada alamat-alamatnya dan tanda-tanda isim itu apa saja, nanti ada pembahasannya. Ustadzun, ya, seorang ustadz, ya. Tilmidun, ya, siswa atau murid. Khailun, ya, kuda. Ya. Kalbun, anjing. Qitun, kucing. Daftarun, buku tulis, ya. Mirsamun, pensil gambar, ya. Tabashir, ya. Tabashir biasanya itu untuk mengaitkan, ya. Biasanya itu mengaitkan sesuatu. Kalau bahasa terjemahnya ya bisa diartikan kapur tulis, ya. Tabashir itu adalah kapur tulis. Tapi ini biasanya yang dikaitkan, ya. Tapi bisa kapur tulis. Kemudian syamsun, ya, samsun, matahari. Qamarun, bulan. Asjarun, ini jamak, ya, jamak dari sajarah, ya, sajarah, ya. Pohon. Nah, kemudian kita baca alamat-alamat isim. Tadi al-isim adalah kalimatun yang menunjukkan atas makna dan tidak terkait dengan waktu atau kata benda. Nah, di sini kita diterangkan alamat-alamatnya ada 4, ya. Nah, yang pertama alamatul isim hiya, ya, hiyanya kembali alamat. Nah, ini adalah jamaknya. Al-khafdu, yang pertama al-khafdu. Al-khafdu namanya nanti ini bisa kasroh, ya. Al-khafdu nama terjemahannya kasroh atau bisa diartikan dengan kasroh. Misal Bismillahirrahmanirrahim, ya. Mana yang khafd? Yang khafdu mana? Ismi Allahi, ini khafd. Ar-Rahmani, ya. Ar-Rahmani, ya. Ini kasrah. Lafzul jalalah kasrah. Ar-Rahmani kasrah. Nah, ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua at-tanwin. At-tanwin. Ini rajulun, ya. Ada tomahtain. Imra'atun, ada waladun, bintun, tanwin. Rajulun atau seorang pria. Imra'atun, wanita. Waladun, walad, laki-laki, anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Kemudian alamat yang ketiga adalah alif wal lam, bisa kemasukan alif lam. Nah, al-ustadzu, al-ustadzatu, at-thalibu, ya. Ustad, ustadzah, siswa. At-thalib, murid, siswa, ya. Jadi yang pertama al-khafdu, ya, di kasroh, bertanwin dan kemasukan al. Namun tadi ini nanti ada kaidah isim yang tidak bisa bertanwin, tapi dia termasuk isim. Tapi contoh-contoh di sini alamat-alamat tanda usulnya atau tanda asalnya isim adalah bisa khafd, bisa tanwin, bisa kemasukan alif dan lam, dan kemasukan huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf yang menyebabkan isim setelahnya itu kasroh, ya. Contohnya di sini adalah minallahi, dari Allah. Fil baiti, di dalam rumah. Ilal masjidi, ya, ke masjid, artinya ke masjid. Ala, di atas kursi. Perhatikan harokat akhir kata tersebut dimasukkan huruf jar, maka kasrah. Minallahi. Fil baiti, enggak bisa bil fil baitu,
nggak bisa fil baita, pasti fil baiti. Ilal masjidu salah, pasti ilal masjidi. Alal kursiyi, ya. Yang pertama al khafdu at-tanwinu al alif wal lam al huruf al jar. Huruful jar ada berapa? Ada 4. Kaidah, ya, kita masukkan kaidah sedikit. Ketika isim, misalkan tadi ada masjidun, masjidun. Al kalimah isim, ketika kemasukan al maka hilang apa? Hilang tanwinnya, al masjidu, ya. Perhatikan di sini masjidun tidak ada alnya. Ketika ada alnya al masjidu. Kalau dia tanwin al masjidun salah. Karena di sini ada al, maka di sini tanwinnya hilang. Kita lihat pada contoh di sini kan, al ustadu, al ustadzatu, karena kemasukan al, dan ini adalah tanda-tanda isim. Apa? Al khafdu, at-tanwin, al alif wal lam wal huruful jar. Dan kita diberikan huruf jar, nanti contoh-contohnya ada beberapa, dan aksannya baiknya itu dicatat dan dihafalkan, ya. Al huruful jar nanti ada beberapa, dihafalkan kalau bisa. Di sini kita dicari contoh sama penulis huruf jar, ya. Apa saja huruf jar di sini? Min, ya, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kafu, al-lam, ya. Min itu dari, ila itu ke, anin nabi dari nabi, ala, alal maktabi di atas maktab, meja, fil baiti fi di dalam rumah. Ruba itu terkadang, ya, terkadang bisa diartikan, terkadang bisa diartikan apa ya, bisa tergantung pola kalimatnya nanti, ya. Terkadang alba ini adalah ba dengan, bisa diartikan dengan, bisa diartikan pada, ya, tergantung kalimatnya nanti. Al kaf, kaf itu juga harful jar yang berarti seperti, misalkan kal asadi seperti singa, kal qamari seperti bulan. Al-lam yakni lam, ya. Lam di sini huruf lam. Ini lam. Huruf lam. Lillahi yang berarti kepemilikan. Lam di sini yang berarti kepemilikan. Jadi artinya itu kepemilikan. Milik, gitulah. Ada milik. Misalkan kita baca lillahi milik Allah, li rasulillahi li rasuli, bukan li rasulu. Karena apa kaidahnya? Isim yang kemasukan harfun jar maka kasroh atau khafat, ya. Li rasuli, li rasulillahi, kemasukan li, atau milik, ya, rasulnya Allah, milik rasulnya Allah. Naam, untuk kaidah pembahasan pada bab fiil, ya, tadi kan ada beberapa al-kalimah dibagi 3, yakni yang pertama isim, yang kedua adalah fiil, yang ketiga adalah harf. Untuk yang fiil ini insya Allah pada pembahasan berikutnya, ya. Semoga Allah memudahkan kepada kita pemahaman di atas bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu ini, dan semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, dan keistiqomahan bersabar untuk menuntut ilmu.
Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.